Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar membuat WiFi line dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Kita menggunakan mesin high speed kali ini ya. Kemudian siapkan sepatu rulernya dan cek kalau misalkan seret ya, misalkan agak tersendat-sendat, teman-teman naikkan sedikit sepatunya ya. Nah, teman-teman nanti kendurkan obengnya, kemudian diatur supaya tidak terlalu seret ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Posisi tangan membentuk pemidangan. Dan posisi harus tegak lurus ya. Posisinya harus tegak lurus, jangan ada bentuknya seperti ini tangan kita ya. Nah, seperti ini. Jadi harus begini lurus ya. Kita akan mulai membuat WiFi line dari kiri ke kanan. Kita ambil benang bawah terlebih dahulu. Dengan bantuan hand wheel, kita ambil benang bawah sambil menarik benang yang sebelah kiri ya, benang atas ya. Tangan kanan memutar hand wheel, tangan kiri menarik benang atas, sehingga benang bawah keluar ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita turunkan lagi jarum di tempat semula. Kalau bergeser, teman-teman geser lagi, tapi biasanya untuk high speed tidak mudah bergeser ya, seperti halnya portable. Nah, kemudian kita kunci maju mundur. Kecepatan boleh teman-teman atur sendiri ya, boleh di angka 5 atau 8 atau 10, terserah teman-teman ya. Kita menggunakan servo untuk mengatur kecepatan. Oke, kita maju mundur. Kalau jarum berada di atas, kemudian kita ingin memutar atau mengubah posisi tangan, jarum harus teman-teman turunkan terlebih dahulu, gitu ya, supaya tidak bergeser. Oke, sekarang kita akan mulai membuat garis gelombang, tidak penuh tapi sebagian, kemudian kembali. Kemudian turun, traveling, buat lagi agak panjang, kembali. Seperti itu ya. Nah, teman-teman disarankan untuk melebihkan tepi quilt sebesar atau dengan jarak 2 jari ya, sehingga teman-teman punya pegangan seperti ini ya. Sedangkan kalau tidak ada pegangan seperti ini akan sulit ya, kecuali teman-teman sudah mahir boleh ya, jadi bisa memegang seperti ini ya. Tapi kalau untuk pemula sarankan seperti ini ya, jadi ada sisanya banyak ya, cukup ya 2 jari. Oke. Nah, karena di sini hanya sedikit ya, maka saya menggunakan 2 jari seperti ini. Tapi tetap yang kanan ini membentuk pemidangan. Oke. Pendek saja ya. Kemudian kita kembali. Untuk jarak jahitan, semakin kita bergeraknya cepat, maka jahitannya akan panjang-panjang. Kalau kita terlalu lama, maka jahitannya akan pendek-pendek. Kita lanjut ke bawah ya, kita traveling sampai sini saja ya. Nah, agak lebih panjang dari sebelumnya ya. Kemudian kita kembali, kita echo. Teman-teman juga pikirkan untuk memasang slider ya. Jadi kalau ini kurang licin, ya mejanya kurang licin, teman-teman boleh pasang slider, kemudian disemprot cairan pelicin. Oke, lanjut ya. Teman-teman usahakan garisnya mulus ya, tidak zigzag
atau patah-patah. Kemudian kita mundur lagi, teman-teman berlatih seperti itu. Supaya teman-teman bisa bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya. Jadi buat garisnya, terserah panjangnya. Nanti setelah selesai kita akan isi dari sebelah kanan ya. Yuk. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan isi dari kiri ke kanan ya. Jadi kita akan isi untuk area-area yang kosongnya. Jadi teman-teman isinya di sini. Boleh seperti itu atau mau dari sini. Jadi nanti berhadapan dengan garis sebelumnya. Ya. Atau mau di antaranya ya. Jadi di sini misalnya seperti ini. Nah, untuk sekarang kita akan coba membuat garisnya bertemu saja ya. Jadi di sini, kemudian ke sini, sini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan traveling ke bawah ya. Jadi kita akan traveling ke bawah dulu, kemudian kita ke kanan. Kalau teman-teman mau pakai penggaris juga boleh ya, karena kebetulan ini adalah ruler foot, jadi bisa teman-teman gunakan bersama penggaris. Mau pakai ruler lagi boleh. Oke, sekarang kita akan buat garis gelombang. Ujungnya nanti bertemu di tepat sebelum garis yang ini ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan ke bawah.
Nah, kalau sudah kita kunci maju mundur ya. Kemudian teman-teman tarik sehingga bisa ada untuk kita pegangan ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke titik akhir. Tadi setelah dikunci ya, kita kembalikan lagi ke titik ini, titik akhir. Kemudian kita ambil benang bawah ya. Nah, kemudian tarik. Nah, seperti itu. Teman-teman lihat di sini ada benang bawahnya naik ya. Nah, kemudian teman-teman gunting di bagian yang ini ya. Jadi benang bawah dan benang atas teman-teman gunting di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk kita mengambil benang bawah di akhir kita mengequilt ya. Jadi kalau quilt kita lebar, kita akan sulit untuk mencari mana nih gitu bawahnya ya. Nah, jadi caranya seperti itu, dikunci dulu, kemudian buat supaya agak panjang ya, supaya kita bisa memegang seperti ini. Kemudian kembalikan lagi ke titik akhir. Caranya sama, kita turunkan jarum, kemudian dengan bantuan benang atas ditarik sehingga benang bawah tadi keluar, kemudian digunting. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi di sini kita belajar untuk membuat lengkungan yang mulus, kemudian belajar traveling, belajar echoing, kemudian belajar untuk membuat lurus ya, meskipun kita tidak pakai garis, kita pakai filling supaya tetap lurus ya. Ya kalau ada yang miring-miring sedikit nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian kita belajar dari kanan ke kiri ya. Misalkan tadi ternyata teman-teman putar dan dari kiri ke kanan juga nggak apa-apa ya, karena teman-teman masih pemula ya, masih baru. Tapi kalau nanti sudah mulai mahir, coba belajar untuk dari kanan ke kiri ya, supaya tangan kita bisa luas ke segala arah. Oke, sekarang kita akan coba yang dari atas ke bawah. Nah, kalau dari atas ke bawah sulit untuk membuat lurus, boleh digaris terlebih dahulu.